Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib berpesan untuk kepada kita semua. Wabil khusus khatib berpesan kepada diri khatib sendiri, marilah kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa yang benar-benar takwa yaitu setelah kita bangun pagi dan kita tidur kembali, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, yang baik kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Jemaah sekalian, melalui kesempatan yang mulia ini pula saya mengajak kita sekalian, marilah kita selalu haturkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya, dan insyaallah kita akan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti insyaallah. Kenapa harus kita berselawat kepada Nabi? Karena 1000 tahun yang lalu, berabad-abad tahun yang lalu, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memikirkan keadaan umatnya di akhir zaman. Nabi Allah belum pernah ketemu dengan umat akhir zaman, tapi beliau begitu cinta kepada kita semua. Bahkan beliau menyampaikan itu dengan bangganya di hadapan sahabat-sahabatnya. Maka sepatutnya kita sebagai umat yang dicintai olehnya agar selalu mengikuti tuntunannya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari kita. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini, sepekan terakhir, kita melihat euforia sepak bola. Di akhir-akhir terakhir, kurang lebih 1 pekan ini, kita melihat euforia sepak bola yang sangat luar biasa.
yang mana hampir seluruh manusia di dunia ini pesta akan sepak bola. Hampir seluruh umat di dunia ini membangga-banggakan tim-tim sepak bola yang dia jagokan dalam pertandingan sepak bola terbesar di dunia pada saat ini. Tak luput pula kita umat muslim turut berpartisipasi, turut bereforia dalam pesta tersebut. Namun harusnya kita sadar bahwa selaku umat muslim banyak aturan, banyak tata tertib yang diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sepak bola tidak dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan menyuruh kita untuk berolahraga, untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Namun jemaah sekalian, ini bukan tentang sepak bola yang saat ini kita bicarakan, tapi ini tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan tentang siapa yang paling taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tentang perintah-perintah Allah yang melekat kepada kita sebagai umat muslim. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepak bola ini merupakan salah satu olahraga yang bisa mempererat hubungan silaturahmi antara kita semua. Namun sepak bola ini juga bisa menghantarkan kita semua untuk lalai menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Euforia ini kita melihat bersama di Kota Tual beberapa hari terakhir, begitu meriahnya saudara-saudara muslim kita merayakannya. Bahkan mereka dengan bangga membeli jersey-jersey terbaik mereka dan dipakai dan digunakan sehari-harinya. Namun sayang, mereka tidak bangga sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjalankan salat 5 waktu. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Bahkan dalam surat ini Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai
kita lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Di minggu terakhir ini berbondong-bondong kita melakukan kelalaian dengan atas nama olahraga musiman, dengan atas nama olahraga 4 tahunan sekali atau 3 tahunan sekali. Maka kita pantas bereforia. Demi Allah, saya ingin katakan bahwa itu bukanlah ciri seorang muslim. Itu bukanlah ciri yang ditujukan oleh baginda Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Kelalaian-kelalaian itu jelas terlihat di mata kita. Namun sebagian muslim yang turut berpartisipasi melakukan kelalaian-kelalaian itu, mereka dengan bangganya menyiarkan di media-media sosial mereka. Mereka dengan bangganya menyampaikan kegembiraan-kegembiraan itu di platform media sosial mereka. Kelalaian-kelalaian tersebut antara lain, yang pertama, kita menyerupai suatu kaum. Kita janganlah menjadi muslim yang tukang mengikut. Kita janganlah menjadi muslim yang ikut-ikutan tren kaum-kaum kafir. Di negara-negara Eropa, negara-negara ateis yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu euforia dengan sepak bola. Dan kita yang kita tidak mengenal siapapun itu pemain-pemain sepak bola tersebut, dan kita tidak tahu dia siapa dan dia tidak tahu kita siapa, kita dengan bangganya mengagung-agungkannya. Padahal demi Allah ingin saya katakan kepada jamaah sekalian, mereka tidak akan memberikan syafaat sedikit pun di yaumil akhirah. Mereka akan kekal di neraka jahanam kalau mereka beragama non muslim. Namun sayang, banyak dari kita terus mengeluh-elukan mereka dan dijadikan kiblat untuk gaya hidup mereka. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin hum wa huwa minhum." Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini hadis hasan yang sanadnya sahih. Namun kita sebagai seorang muslim yang katanya umat Nabi Muhammad SAW terus menyerupai kaum-kaum tersebut. Menyerupai suatu kaum bukan saja tentang peribadatan, tapi tentang bagaimana gaya hidupnya, bagaimana tentang tren-tren yang ia lakukan. Dan kita mengikutinya tren-tren yang tidak berkiblat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, kelalaian yang sering kita lakukan dalam menyambut pesta Piala Dunia, yakni kaum-kaum muslimin, orang-orang muslim banyak terlibat dalam perjudian. Mereka dengan sadar melakukan taruhan-taruhan judi atas pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang sedang dilaksanakan. Bahkan pada saluran-saluran dan streaming
itu pun berlangsung judi-judi online yang dilaksanakan. Dan apa jemaah sekalian? Kita pun mengikuti tren-tren itu dengan bangganya. Kalau seandainya tim A draw dan tim A menang dan tim A kalah, maka saya akan menang taruhan ini. Demi Allah saya ingin katakan kepada kita sekalian, itu adalah dosa besar yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Selain judi, mereka selalu meminum minuman keras sambil menonton Piala Dunia. Entah itu di gang-gang sempit ataupun secara terang-terangan mereka lakukan di jalan-jalan umum tanpa rasa sedikit malu pun sebagai seorang muslim. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang melarang tentang perjudian dan khamar di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Hal ini bukan Nabi Allah yang sampaikan, tapi disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang larangan ini. Tapi apa yang terjadi? Kita sebagai seorang muslim selalu berbuat kesalahan-kesalahan itu, dan dengan bangga mereka menceritakan kepada kita di pagi harinya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kelalaian yang ketiga yang sering kita lihat yang dilakukan oleh umat muslim di saat pesta Piala Dunia berlangsung, yaitu mereka saling mengolok-olok, mereka saling ejek-mengejek di antara satu muslim dan muslim lainnya melalui media-media sosial mereka dan melalui olokan secara langsung antar sesama. Padahal agama Allah mengajarkan kepada kita untuk saling berhubungan baik antar sesama muslim, untuk menghindari segala bentuk perpecahan antara kita semua. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Terus menerus, bahkan diperkirakan akan terjadi olok-mengolok sampai 1 bulan ke depan tanpa mereka memikirkan dosa-dosa yang mereka telah perbuat selama olok-mengolok itu terjadi. Hal ini Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan larangan tentang olok-mengolok dalam suratnya Al-Hujurat ayat 11. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang tidak mengolok-olok kalian. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan yang lainnya, boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela, saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jelas Allah melarang kita untuk saling mengolok-olok antar sesama muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa kelalaian yang kita lihat secara nyata 1 minggu terakhir ini? Kelalaian itu banyak kaum muslimin
mengganggu ketertiban umum. Kegembiraan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Konvoi kendaraan yang memakan jalan menggunakan knalpot brong hingga menutup jalan, ini merupakan intimidasi terhadap hak-hak muslim lainnya yang akan menggunakan jalan tersebut. Dan di malam-malam hari mereka dengan sengaja mengencangkan knalpot brong mereka, lalu mengganggu hak-hak muslim lainnya yang sedang beristirahat di malam hari. Jelas demi Allah saya ingin katakan, ini dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita tidak pernah belajar untuk mengetahuinya dan menghentikan hal-hal tidak bermanfaat tersebut? Hal ini disampaikan oleh Nabi Allah dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayatnya Hasan yang disampaikan oleh Ibnu Majah. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan sebagai bentuk pesan moral kepada kita semua? Karena kalau konvoi kendaraan lalu mengakibatkan kecelakaan kepada orang lain dan mengakibatkan kecelakaan kepada diri sendiri, sesungguhnya dia sedang menzalimi dirinya dan orang lain. Dia sedang mengganggu hak-hak orang lain untuk menggunakan jalan yang sama. Tapi demi Allah saya ingin katakan jamaah sekalian, mereka terus berbangga-bangga diri dengan hal itu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, yang tidak ada amal ibadah yang nanti menolong dia di yaumil akhirah. Padahal Rasulullah SAW pernah mencontohkan kepada kita bahwasanya ketika Rasulullah sedang berjalan dan melihat ranting pohon yang terjatuh di jalan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah memindahkan ranting tersebut untuk tidak nantinya dengan ranting itu menjatuhkan pengendara atau pejalan kaki yang lewat di jalan tersebut. Hal ini disampaikan sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah saja ranting pohon yang menghalangi jalan, Rasulullah memindahkan ranting tersebut. Namun kita disuruh memindahkan ranting, kita malah menutupi jalan-jalan itu untuk menghalangi hak orang lain di jalan. Siapa kita yang dengan beraninya tidak mau mengikuti perintah Rasulullah Muhammad SAW? Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kelalaian yang kita temukan di masjid-masjid dengan euforia bola. Kelalaian yang demi Allah saya ingin katakan, kelalaian ini yang ditinggalkan akan kita masuk neraka atas kelalaian ini. Yakni dengan bola kita dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan jemaah sekalian, di saat muazin mengumandangkan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Mereka dengan bangganya konvoi di depan masjid tanpa hatinya terpanggil untuk apa? Untuk menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mereka sampaikan? Ini euforia kita, ini kemenangan kita. Kemenangan yang sejati adalah kemenangan ketika semua awal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lantas, kenapa kita sengaja untuk meninggalkannya? Dan perintah salat itu sendiri pun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jelaslah perintah salat ini merupakan kewajiban kepada kita. Namun sungguh sayang, di saat bola siaran itu dilangsungkan di subuh-subuh hari, demi Allah saya ingin katakan kepada kita semua, masjid-masjid di kota Tegal ini sepi dengan jamaah sekalian. Bahkan ada imamnya sendiri yang menjalankan sholat subuh. Bahkan muazinnya sendiri menjalankan sholat subuh. Tidak ada jamaah sedikit pun. Mereka masih asik dengan siaran-siaran bola di layar-layar HP mereka. Bahkan ironisnya lagi, ada masjid-masjid yang tidak ada jamaahnya, tidak ada muazinnya, dan tidak ada imamnya. Mereka tinggalkan masjid-masjid itu untuk apa? Menonton siaran bola, jamaah sekalian. Demi Allah, ketika hal ini berlangsung dan terus-menerus terjadi, bukan saja pengurus-pengurus masjid yang mendapatkan dosa atas perbuatan ini, tapi seluruh penduduk yang ada di seputaran masjid itu bertanggung jawab atas kosongnya masjid Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah yang kedua ini saya berpesan kepada diri saya pribadi dan berpesan kepada kita semua. Marilah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bersumber dari agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tinggalkan euforia dunia yang tidak ada manfaatnya dan tidak membantu kita untuk urusan akhirat nanti. Marilah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mengarahkan kita kepada kekufuran, kebiasaan-kebiasaan yang mengarahkan kita kepada kelalaian atas perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan sampai di saat kita sedang melakukan dosa, namun di saat itu pula Allah mengambil nyawa kita. Dan demi Allah, ketika saat itu terjadi, tidak ada kesempatan lagi untukmu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, seseorang berdasarkan hadis Nabi, dia akan meninggal berdasarkan kebiasaannya.
Kalau dia sering sholat 5 waktu, maka insya Allah Allah akan takdirkan untuk dia meninggal dalam keadaan sholat. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan itu yang akan menjadi akhir hayatnya nanti berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita selalu di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita agar selalu bertakwa kepadanya. Semoga kita selalu diberikan cahaya dalam hati kita agar selalu menjawab panggilan-panggilan Allah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa juga kepada negeri kita yang kita cintai ini agar mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, baik yang disengajakan dan tidak disengajakan. Marilah kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.